Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Di pembelajaran 6 ini kita ada belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya adik-adik di halaman 219 sampai dengan 227. Nah, adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya bisa klik di kolom deskripsi, di scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti akan muncul biru-biru kayak gini, ini bisa diklik ya. Nanti diklik untuk masuk ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Kita baca teks berikut ya. Judulnya Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Seru banget ya adik-adik naik gajah ya. Nah, sekarang diskusikan bersama teman-teman adik-adik makna dari kata berikut ini. Yang pertama adalah menunggangi, yaitu menaiki sebuah benda. Sewa, pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Pemandu, orang yang memandu sesuatu. Menekuk itu melipat. Aba-aba adalah kata perintah dalam baris berbaris atau menggerakkan badan. Nah, buatlah kalimat ya. Yang pertama, Bianca sudah pandai menunggangi kuda. Lalu yang kedua, sewa. Sebelum naik kuda, Bobby membayar uang sewa terlebih dahulu. Lalu berikutnya pemandu, seorang pemandu menemani Dion ketika naik kuda. Lalu yang keempat, Benny menekuk kakinya saat menunggangi kuda. Lalu yang terakhir aba-aba, pemandu memberi aba-aba kepada Gaga saat kuda akan berjalan. Ya, sekarang kita ada beberapa benda di sini ya adik-adik. Ini sepatu, ini pelindung badan, kacamata hitam, topi, ini pelana, ini juga pelana sepertinya ya, ini tali. Nah, ini ada tempat untuk pijakan kaki, lalu ini ada untuk eh, apa namanya? Untuk tali talinya ya adik-adik, dan kalau ini penutup mata. Sekarang kita lihat keragaman benda ya. Amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu, lalu isi titik-titik di bawah. Ada 4 nomor ya. Yang pertama akan Kak Rina buat sepatu. Ciri-cirinya yaitu membungkus kaki, dipakai untuk mengalas kaki saat berjalan. Ada yang mempunyai tali, ada yang tidak. Bentuknya adalah sesuai dengan bentuk kaki. Yang berikutnya rompi. Ciri-cirinya adalah terbuat dari bahan karet tebal, digunakan di luar baju, berfungsi melindungi tubuh saat naik kuda. Biasa digunakan pemula ya untuk naik kuda. Bentuk bendanya rompi berbentuk seperti baju. Lalu ada kacamata. Ciri-cirinya dipakai untuk melindungi mata dari sinar matahari. Memiliki lensa dan frame. Terdapat lengkungan pada ujung batang penyangga kacamata. Lalu bentuknya berbentuk bulat, bundar, dan persegi panjang. Jadi ini modelnya banyak ya. Lalu nama bendanya adalah topi pelindung kepala. Digunakan di atas kepala, berfungsi untuk melindungi kepala saat naik kuda. Terbuat dari bahan plastik yang keras. Bentuk bendanya adalah setengah lingkaran sesuai dengan bentuk kepala. Lalu ada pelana kuda.
Ciri-cirinya adalah terbuat dari kulit, diikatkan ke punggung kuda, berfungsi sebagai penyokong untuk menunggang kuda. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa sepatu, rompi, kacamata, topi pelindung kepala, dan pelana kuda adalah keragaman benda pada peralatan berkuda adik-adik. Ya. Nah, sekarang ayo kita bacakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Lalu kata Udin, apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Kata Beni, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kata Udin, apa akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar dan memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa terjatuh, ya jelas Beni. Nah, sekarang kita diskusikan bersama teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, untuk menjaga diri ya, keselamatan diri, lalu menjaga keindahan lingkungan dan menjaga kebersihan tempat wisata. Lalu, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata, adik-adik? Ya, pastinya mengancam keselamatan di tempat wisata ya. Bisa juga akan mengakibatkan kita merusak tanaman dan juga lingkungan menjadi kotor. Lalu yang ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yaitu supaya hidup lebih teratur, membentuk sikap disiplin, lalu meringankan pekerjaan orang tua. Yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Pastinya rumah akan berantakan, hidup tidak teratur, dan mendapatkan sanksi dari orang tua. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan antrean membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman di kelasmu ya, adik-adik. Contohnya seperti ini. Ya, nanti ikuti panduan dari Bapak atau Ibu guru. Selanjutnya kata Udin, Beni coba lihat di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, ini ya. Kemudian berikutnya, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Sekarang kita kerjakan soal berikut ini ya adik-adik. Nah, kita lihat yang pertama. Ini adalah 16 nih pembagian 3 bilangan ya. 16 dibagi 8 dibagi 2. Kita akan bagi yang ini dulu. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 2-nya pindah sini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu 45 dibagi 3. Ada 45 dibagi 3, 15. 15-nya pindah sini. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu 33 dibagi 11, 3 ya. Lalu 3-nya pindah. Sama dengan 1. Yang nomor 4. 42 dibagi 3 dibagi 7. 42 dibagi 3, 14. 7-nya pindah sini. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian 54 dibagi 3 dibagi 6. 54 dibagi 3 sama dengan 18. 6-nya pindah sini. Yaitu hasilnya adalah 3. Berikutnya 56 dibagi 4 dibagi 7. 56 dibagi 4 sama dengan 14. 7-nya pindah ke sini sama dengan 2. Lalu 40 dibagi 4 dibagi 5. 40 dibagi 4, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian 72 dibagi 9 dibagi 4. 72 dibagi 9 yaitu 8 ya. 4-nya pindah sini. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 84 dibagi 7 dibagi 4. 84 dibagi 7 sama dengan 12. Kemudian 4-nya pindah. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu 90 dibagi 5 dibagi 6. 90 dibagi 5 yaitu
18, 6-nya pindah ya. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Wah, mudah banget ya adik-adik ya. Kalau belum paham, boleh diulang lagi ya videonya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Dadah!